Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wal ashab salatan wa salaman tarfa'u bihima bainana wa bainal hijab وتدخلنا بهما من أوسع عباد وأسقينا بهما بيد شريفة أعظم الكؤوس أهل الشراب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي وقلوبهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang saya hormati, salam ta'zim kepada Kepala Sekolah SMP Al-Ismailiyah Al-Ustaz Muhammad Yadi hafizahullah wa ra'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupannya, dimudahkan urusannya, selalu istiqomah dalam melayani umat, melayani kalian, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada asatidz wa asatidzah yang saya hormati, yang saya kenal, asatidzah, salah satu di antara asatidzah kalian yang pertama Kang Cep yang telah manggil saya lewat telepon. Terus yang kedua ada seorang wali kelas saya dulu sekolah di Al-Masturiyah, dari kelas 1 Sanawiyah sampai kelas 3 Sanawiyah Al-Masturiyah, yaitu Ibu Hajah Dida Khadijah. Itu wali kelas saya dari kelas 1 sampai kelas 3. Dari Sanawiyah, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ranking 1 mula sama beliau. Beliau ngajarin Al-Fagir, pertama ngajarin akidah akhlak sama beliau. Kedua ngajarin BT Hakim, baca tulis hafal Quran sama beliau. Disuruh nyatet terus ngapalin. Jadi gak cukup ngapalin doang, tapi suruh nyatet. Itu sama beliau, subhanallah. Itu kenangan masa sanawiyah. Dan kepada yang terhormat juga Pak Komite yang saya hormati, dan juga kepada anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya masuk pembahasan kali ini, ingin memperkenalkan diri. Nama saya Al-Fagir Muhammad Azam Mutaki. Muhammad Azam Mutaki, kalau dipanggil mah AA Azam saja. AA Azam saja. Diri ayah memanggil Abia, diri ayah memanggil ajangan Ano. Abdi mah sadis ajangan, Abdi mah jangan biasa, gitu kan? AA pokoknya mah.
Bados tinggal di pondok pesantren Soja Atpal, pokoknya sebelum Sunan Huda Salam Al-Masuriyah. Caket pokoknya mah. So lamun omongan abade kacisaan, so mangga lingihan we kabumi Bados mangga eta mah. Ya ka para asatidz, pak kepala sekolah, kemudian pak komite saling sajarina. Mangga we lingihan bumi Bados. Nah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita semua mendapatkan kenikmatan yang amat luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan yang Allah berikan kepada kita semua. Itu yang kita rasakan sampai saat ini. Kemudian nikmat yang lainnya, nikmat rizki. Kalian juga nikmat mencari ilmu, nikmat sekolah, itu adalah suatu anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat anak-anak yang putus sekolah, kalian harus bersyukur kepada Allah, kalian bisa sekolah, kalian bisa mencari ilmu dimanapun kalian berada, khususnya di SMP Al-Ismailiyah yang luar biasa ini. Kalian bisa terima ilmu sini. Maka dari itu manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, mencari ilmu sebaik mungkin. Cari ilmu dengan sungguh-sungguh, secara istiqamah, dan juga kalau bisa rubahlah diri kita dari akhlak yang kurang bagus menuju akhlak yang bagus. Itu yang diharapkan oleh sesepuh-sesepuh kita, agar kita menjadi manusia yang berguna bagi dirinya maupun bagi orang lain. Ada sebuah qaul yang sering digaungkan oleh almarhum Abah Din, gini, i'dadut tifli badaniyan wa aqliyan liyakuna nafi'an li nafsihi wa li ghairihi. Adapun pendidikan adalah mempersiapkan generasi muda seperti yang di depan para asatidz ini, anak-anak nih, yang harus kita siapkan adalah dari segi badannya, dari segi rohaninya, dari segi akalnya, agar menjadi mereka ini, generasi muda ini, menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Itulah yang disebut dengan pendidikan. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat cari ilmu. Maka setelah kalian cari ilmu, jangan sampai rabi, tapi cari ilmulah sampai meninggal dunia. Walaupun kalian sudah S1, S2, S3, S teler, S nondong, tetap cari ilmu. Tapi tetap cari ilmu sampai mati. Ini serius. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita peringati adalah Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini Al-Fakir insyaallah akan membahas tentang hikmah daripada Isra Mi'raj. Zaman sekarang membahas Isra Mi'raj cuma hanya semacam seremonial saja, tapi harus ada athar. Apa athar? Harus membekas dalam apa? Dalam hati kita. Apa sih hikmahnya kita memperingati Isra Mi'raj bagi kita semua, umumnya kaum muslimin muslimat, khususnya para talibul ilmi. Nih, adapun Isra adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW yaitu terkena musibah. Apa musibah Rasulullah SAW pada saat itu? Musibah yang beliau rasakan pada saat itu adalah dua manusia yang beliau cintai. Yang pertama adalah permaisurinya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, meninggal dunia.
pada umur 65 tahun. Jadi Sayyidah Khadijah meninggal berapa tahun? Berapa tahun meninggalnya? 65 tahun. Nah, itu musibah bagi Rasulullah yang luar biasa. Karena kenapa Rasulullah merasa kehilangan dengan kepergiannya Sayyidah Khadijah? Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah itu menemani hidup Rasulullah, menemani dakwahnya Rasulullah, menemani dakwahnya Rasulullah. Dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan perempuan adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Menemani dakwahnya, menyumbangkan hartanya untuk dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memang ya, seorang suami ditinggalin oleh istrinya, itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Apalagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalin oleh beliau Sayyidah Khadijah Kubra. Karena yang pasti dikenang adalah apa? Yang dikenang oleh beliau adalah menemani dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Sayyidatuna Khadijah Kubra meninggal, di waktu yang singkat ditinggal kembali oleh pamannya sendiri yang selalu mensupport dakwahnya Rasulullah, yaitu Abu Talib. Kasep. Ditinggalin oleh pamannya yang selalu mensupport dakwahnya, yaitu Abu Talib. Maka disitulah yang dinamakan Amul Huzni. Disebut apanya? Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Tahun kesedihan. Kemudian ini kita bahas kisahnya sebentar. Nah, setelah Rasulullah SAW mengalami Amul Huzni, Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Rasulullah dengan adanya apa? Isra dan Mi'raj. Nah, Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau biasa ditempuh oleh orang biasa itu sebulan. Tapi bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya setengah malam. Jadi berangkat pada Isya, nyampe lagi jam 2 malam, nyampe Mekah lagi jam 2 malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sebelum Mi'raj, sebelum naiknya Rasulullah ke langit, Rasulullah SAW melaksanakan salat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Dan disitulah di Masjidil Aqsa berkumpulnya para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul. Seperti Nabi Adam sampai Nabi Isa kumpul di Masjidil Aqsa melaksanakan 1 rakaat yang diimami pastinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah dari Masjidil Aqsa naik ke langit dan sampai ke Sidratul Muntaha. Setiap langit pertama sampai langit ke-7 itu pasti bertemu dengan para nabi dan rasul sebelumnya, seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Nah, sampai langit ke-7 yaitu namanya Sidratul Muntaha. Kemudian dari Sidratul Muntaha Nabi SAW lanjut lagi ke namanya Qaba Qausaini aw Adna. Apa itu Qaba Qausaini aw Adna? Itu adalah ujung alam paling atas dan tidak ada yang menginjak kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril pun juga gak berani menginjak Qaba Qausaini aw Adna. Nah, disitulah pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa oleh-olehnya? Nih kira-kira oleh-olehnya apa nih? Biasanya kalau kemana-mana pasti ada apa? Oleh-oleh.
Umpamanya kau ke Jogja, oleh-olehnya bakpia. Kalau kita ke Mekah, oleh-olehnya korban, air zam-zam dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW mendapatkan oleh-oleh dari Allah, yaitu perintah sholat. Perintah apa, nak? Perintah sholat sebagai apa? Oleh. Dari siapa? Dari Allah kepada siapa? Dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, awal mulanya, nih cerita nih, kisah nyata. Awal mulanya Allah memerintahkan kepada kita sholat 50 waktu. Awal mulanya 50 waktu. Nah, kalau sholat 5 waktu terjadi pada masa kali ini, sejam belajar, udah sejam belajar, sholat lagi. Cuma 15 menit, udah 15 menit, sholat lagi. Terus saja, dalam sehari dihabisi dengan sholat 50 waktu. Kemudian Rasulullah SAW nerima 50 waktu, nerima pada saat itu. Turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, kata Nabi Musa, apa yang kamu dapatkan? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku mendapatkan oleh-oleh sholat 50 waktu. Mendapatkan oleh-oleh sholat 50 waktu. Bagaimana respon Nabi Musa? Nabi Musa berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah, umat kamu gak bakal kuat 50 waktu. Minta dispensasi, minta dikurangin. Nah, setelah itu Rasulullah SAW pulang lagi ke kaum kausin awatnya kepada Allah, dikurangin, asalnya 45, bolak-balik sampai akhirnya berapa waktu? 5 waktu. Akhirnya 5 waktu. 5 waktu juga Nabi Musa masih protes. 5 waktu juga, umat kamu gak bakal kuat ya Muhammad. Umat ente gak bakal kuat. Kata Nabi Musa kepada Rasulullah SAW, gak bakal kuat. Tapi apa respon Rasulullah? Apa responnya? Aku malu kepada Allah, aku malu kepada Rabbku Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa malu karena bolak-balik untuk minta diskon, minta dispensasi kepada Allah. Akhirnya 5 waktu dijalankannya. Apa? Sholat 5 waktu. Pertama kali melaksanakan sholat adalah sholat zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Memang dari segi hari yang dimulai sholat apa? Subuh. Tapi pertama kali melaksanakan sholat adalah zuhur. Nah, apa hikmahnya dari Isra Mi'raj ini? Perhatikanlah sholat. Perhatikanlah sholat. Lihat perjuangan Nabi, begitu luar biasanya. Begitu luar biasanya Rasulullah SAW memperjuangkan sholat, memperjuangkan apa? Dispensasi sholat sampai 5 waktu. Itu luar biasa, bolak-balik sampai ada kata malu kepada Allah. Maka nak, anak-anakku, nak, ya, jaga sholat. Jaga sholat 5 waktu dah, jaga. Nah, di zaman sekarang urusan sholat, mohon maaf, ketika datang adzan, hayya 'alas shalah, ketika kalimat hayya 'alas shalah, zaman sekarang mohon maaf banyak yang lelet terhadap sholat. Mohon maaf, urusan sholat dibentar-bentarin. Bahkan sampai mau asar kalau duhur. Entah rasanya masih panjang kok. Masih panjang kok sholat.
tenang aja, relax saja. Apalagi anak muda lagi main PS, main PS, main PUBG, sareng saja bina. Derwe salat, derwe waktu salat. Hayya 'alas salat. Tong wewe main PUBG zaman mah. MM. Nah, kalau kamu tidak sadar, ingatlah perjuangan Rasulullah. Perjuangan Rasulullah pertama adalah apa? Ketika Isra Mi'raj. Awal mulanya Rasulullah SAW mendapatkan hadiah salat 50 waktu. Kemudian diprotes oleh Nabi Musa untuk dikurangin sampai akhirnya 5 waktu. Itu perjuangan yang luar biasa. Sampai pas pagi hari Rasulullah memberikan kabar kepada kaum Quraisy, wa sabaha. Kalau di zaman dulu wa sabaha bukan assalamualaikum. Kalau di kita apa? Good morning. Kalau di Arab sabal khair, gitu kan? Kalau di zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah di periode Mekah bukan assalamualaikum tapi wa sabaha. Ada kabar terbaru bahwasanya aku telah melaksanakan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma setengah malam. Apa respon kafir Quraisy? Ini Muhammad gile ya? Ini Muhammad gile ya? Gitu kan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tuh kalau normal tuh sebulan. Sebulan. Nabi Muhammad dibilang gila. Lihat perjuangannya. Kalau sekarang kalian, kita semua urusan salat lelet, kalian mensia-siakan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Makanya nih kaum perempuan, hello. Nih ke depan, nih apa pesen nih? Nih apa pesen? Nih kalau cari laki, nih kalau cari suami, ya, jangan terlalu wow gitu cari suami itu. Jangan sampai mohon maaf, kalau cari suami yang kayak itu maharnya sertifikat rumah. Tapi carilah suami tukang adan. Carilah suami tukang adan. Oh iya, pede banget lu. Pede banget lu. Carilah suami tukang adan. Kenapa cari suami tukang adan? Kalau tukang adan itu profesinya selalu memperhatikan sholat, apalagi kamu yang diperhatikan. Ini serius. Makanya cari suami tukang adan, cari tuh di masjid-masjid siapa yang adan, tukang adan bujangan. Yang angkat tangan. Yang angkat tangan nih, silahkan cek ke rumahnya apakah suka adan atau kagak kita. Cek aja, ya. Kok kenapa cari suami tukang adan? Iya, yang tukang adan itu sholat yang perhatikan. Udah adan belum ya? Apalagi kamu yang diperhatiin, coba. Maka dari itulah kalian, maka dari itu kita harus apa? Memperhatikan sholat. Di zaman sekarang di bulan Rajab, sekarang udah mulai masuk bulan Sya'ban, kemarin bulan Rajab. Nah, di bulan Rajab atau bulan Sya'ban, ayo kita tingkatkan ibadah kepada Allah semaksimal mungkin, karena kita sebentar lagi akan menghadapi bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. So, puasa tara. Sok aliwat.
Isu puasa, bela sekolah, berangkat kawanan gojek demi berbudut. Nah makanya di bulan Rajab, ayeuna di bulan Sya'ban, ya barudak di bulan Sya'ban jaga sholat. So, anu kedua sholat, so mulai sati ayeuna berjamaah di masjid. So coba, ingat intinya sholat sebagai tiang agama. As-salatu ibaduddin. Adapun salat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan salat sama saja menegakkan agama Islam keseluruhan. Dan sebaliknya, waman hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang menghancurkan salat. Yang hancurin salat bagaimana Ustaz? Gimana? Yang lele terhadap salat ketika hayya 'alas salat. Dah masih main. Pas lagi subuh, as-salatu khairum minan naum. Tadi masih ngorok. Gitu kan? Masih ngorok. Gimana jangan sekarang? Ingat perjuangan Rasulullah yang kedua. Ingat perjuangan Rasulullah sebelum wafat. Rasulullah sebelum wafat itu ada wasiat kepada kita semua. Wahai umatku, ummati, ummati, ummati. Wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku. As-salah, as-salah, salat. Wahai umatku, salat. Kenapa Rasulullah seperti itu? Karena setelah beliau tiada di alam dunia ini, banyak yang melalaikan apa? Salat. Salat, salat, perbaiki salat. Kamu, anak-anakku sekalian, belajar salat dengan baik. Belajar salat dengan baik. Karena kita melaksanakan salat tanpa ilmu itu tidak sah. Walaupun sholatnya benar, tapi kadang-kadang ilmunya. Maka di sini belajar baik-baik. Belajar ilmu salat. Sini belajar salat, belajar salat. Praktekin salatnya. Salat ini itu barometer daripada amal saleh yang lainnya. Di akhirat yang akan dihisab pertama kali adalah salat. Awwalu ma yuhasabu fil akhirah as-salat. Pertama kali yang dihisab adalah salat. Kenapa salat? Karena salat itu amat penting. Jangan sekali-kali tinggalin salat, jangan tinggalin salat. Di perempuan kalau benar-benar halangannya no problem, tapi pura-pura halangan, hati-hati dosanya gede. Hati-hati dosanya gede. Kenapa gak sholat? Lagi yang haid, padahal mah kagak. Serius. Dosa kalau tinggal sholat. Sayang kalian belajar sini, kemudian ninggalin sholat. Kasihan sama yang ngajarin sholat, guru kalian, kasihan orang tua kalian. Maka dari itu dalam hikmah Isra Mi'raj ini, jaga sholat 5 waktu dimanapun kalian berada. Ketika dengar suara adzan hayya 'alas shalah, gercep ke masjid, gercep ke masjid. Gercep ke masjid. Panggilan Allah paling agung, panggilan Allah lebih mulia daripada panggilan yang lain. Panggilan Allah lebih mulia, lebih agung daripada panggilan yang lain.
Urusan sholat, urusan terpenting daripada urusan yang lain. Nah, itu anak-anakku sekalian. Beda kalau zaman sekarang, sholat dileletin, tapi panggilan bebeknya itu selalu respon dengan sigap. Zaman sekarang, sholat dileletin, tapi urusan bebek, ya mamli gua nih keburu walak, siap neng, gercep. Laki-laki pakai dengan gagah, sepatunya sepatu apa tuh? Kompas atau apa tuh? Sepatu bot. Pakai sepatu bot tuh. Motornya dicuci dulu, dielus-elus dulu, lebih bersih. Panggilan ayahnya, ya ke Gunung Walat yuk. Ya ke Gunung Walat. Ya, Bek, ya. Itu mah gercepnya luar biasa. Pakaiannya bagus. Terus, nah, kau gak punya uang? Ya, dileweng. Anu gado artis mah, ya di Gunung Walat. Tapi ingat, pakaian sholatnya, ayah sholat hari-hari, ayah sholat. Hari-hari kita manen dan kita so ke ayeuna perbaiki sholat, nah perbaiki sholat. Siap memperbaiki sholat? Siap jaga sholat? Saya tanya ke laki-laki, perempuan diam dulu semua. Laki-laki, saya tanya kepada kalian, siap jaga sholat? Siap berbagi sholat? Sekarang perempuan, siap jaga sholat? Siap berbagi sholat? Laki atau cewek ini sih? Siap perbaiki sholat? Nah, tekad kalian mengatakan siap. Dengerin, kalian mengatakan siap dalam urusan dalam sholat, berarti kalian ketika dengar suara adzan langsung gercep melaksanakan sholat dengan pakaian yang terbaik kepada Allah SWT. Pakaian yang terbaik untuk Allah. Segala apapun harus terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Allah indah dan mencintai keindahan. Makanya lamun bade salat pakaian kudu rapi. Nah, kudu rapi pakaianna. Salat pakai ieu pakai itu bekas main bola, bokesan di, bokelek, coba lah coba beres lompatan, kesuatnya bau harum di, jaga sholat, makanya jadi tema nolnya sebenarnya. Jadikan peringatan Isra Mi'raj untuk meningkatkan ketaatan kita dan memberikan sholat di waktu. Tema data. Makanya hasil Isra Mi'raj musuh hiji ya bang nama. Bereskeun naon? Salat. Nah, taeta tentang Isra Mi'raj ta. Kedua, ya Ramadan sabar beli teh kain garas. Sabulan deui bade bulan Ramadan. Ini ya. Setiap bulan Ramadan tiba, kita harus punya persiapan. Tah kamu guru tak tutun ya, terima kasih.
Kayak di bulan ayeuna panjang bulan Ramadan sekarang deui. So kalau bersama ayat semacam dia tentang puasa, bahas tentang puasa, gitu kan? Nah, persiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Satu, catat baik-baik, ya. Satu, i'dadul ilmi. Satu apa anak-anakku? Apa itu i'dadul ilmi? Persiapkan ilmu pengetahuan. Ketika menghadapi bulan Ramadan, kita udah siap. Maka dari sekarang, dari sebulan dari mulai ini, kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Pertama, persiapkan keilmuan. Siapkan ilmu na ekman puasa teh makanya sambut bulan Ramadan dengan penuh ceria, bagaikan kita menyambut sang permaisuri. Atau juga sambutlah bulan Ramadan bagaikan kita menyambut sang Arjuna, kalau kata perempuan, bagaikan sambut sang permaisuri. Siapkan bulan Ramadan ilmu heula, siapkan bab puasana, naon puasa teh, terus rukun puasa ada berapa, kemudian apa yang membatalkan puasa itu apa saja, itu harus kalian tahu sebelum menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, jadi anu kaiji, naon anu kaiji? Kaiji naon kaiji? I'dadul. Kaiji naon? Kedua, persiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Non i'dadur ruhi. Kedua, non kedua. Non i'dadur ruhi teh persiapkan secara rohani. Maksudnya kumaha persiapanna? Anu Ramadan tahun kamari karena puasa, latihan puasa di ayeuna puasa sunnah tah, Senin Kamis puasa tah. Kemudian selain puasa, latihan sholat sunnah di ayeuna kemah taraweh 23 rakaat jeung witir. Cangkeul lamun can disiapkeun mah. Atuh taraweh teh bari nanya bari cangkeul kieu eta bari gagaro. Pas nu dia ceramah kieu we bari nyabak nu kieu teh. Pas nu ceramah tadi teh aduh eta. Suka misi ayah sesuatu gitu kan? Makanya persiapkan rohanina secara matang. Sholatna diperkuat, sholatna diperbaiki ti ayeuna minimal 5 waktu bereskeun heula we. Jacep bereskeun heula we 5 waktu tah. Sholat 5 waktu bereskeun heula tah. Lamun waktu udah budak geus beres, sholat sunahnya diajar qobliyah heula, ba'diyah, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, sareng saja dina kemah taraweh 23 rakaat paralel tiba ada isya sampai beres. Da urang mah taraweh teh hayang naon? Hayang numpang gancang. Hayang gancang. Ieu model di Jawa ieu. Yang lamun taraweh tong gancang teuing. Tong nyaman gancang yang biasa we salatna. Di Jawa mah gancang teh kieu cuci menit beres. Alhamdulillah. Amin. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Assalamualaikum. Eta mana? Persiapkeun ti ayeuna tah. Lamun ngarasa pegel di awal Ramadan, sabab di bulan Syaban teu disiapkeun. Siapkeun nya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Siapkeun? Siap? Nah, tadi nu kadua naon Tarzan? I'dadul. Non i'dadul ruhi. Mempersiapkan dari segi apa?
rohani. Anu terakhir anu katilu ya jam katilu ya. Non katilu i'dadur rizki. Non katilu katilu. Non katilu i'dadur rizki. Persiapkan rizki dia mah khusus ka guru ka asatista ada nanti bejakeun ka kolot sorangan kadinya tah. Sok Pak ayeuna mah siapkeun si gercep we yang nafkahna kemah di bulan Ramadan jadi teu kudu kerja. Sok persiapkan rezekina harta nanti ayeuna untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kayak dina bulan Ramadan jadi teu kudu gawe. Jadi naon? Jadi puasana jong-jong. Puasa jadi jong-jong ibadah dan jong-jong sare atuh. Ayeuna mah nya Kang Cep Ramadan teh nya Pak tiap bulan Ramadan pagawe teh sare we ti isuk sampai sore. Sare we ari ibadah teh aya ngan ukur nahan lapar jeung haus. Nah kage teh anak-anak teh. Nah seperti itu ya. Jadi kesimpulan daripada Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW di antaranya hikmah anu pertama yaitu kita harus selalu menjaga apa? Salat. Kita harus jaga apa? Salat. Nah, dalilna kita waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Urang tegakkeun salat, tegakkeun zakat, warkau dan rukulah bersama orang yang ruku. Artinya orang sadayana tong sorangan salat teh tapi kita naon berjamaah. Lamun salat berjamaah eta teh naon pahalana sabaraha anak-anak 27 derajat. Tibatan salat sendirian dengan naon 1 derajat. Nah gitu berdak jaga sholat. Tok ya wae atuh. Tok ya wae laksanakeun. Nah, kemudian di samping jaga sholat, efekna dangkeun. Efek samping tina ngajaga sholat, keberkahan hidup aya dina deui urang sararea. Hidup urang berkah lamun urang ngajaga naon? Salat. Kahiji efekna berkah hidup. Kadua, naon? Meraih kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Tadi dinya tah lamun urang ngajaga salat, insyaallah hidup urang sararea berkah. Insyaallah berkah hidup. Lamun keberkah mah badai hidup kaya hidup miskin genah we tong we atuh genahnya hidup teh sabab naon ngajaga salat. Lamun orang kaya ngikeun. Lamun orang kaya tapi tengah jaga salat kaya mah kaya ngan tidak bahagia teh ini bahagia nih. Teu bahagia eta teh. Naon sababna teu bahagia? Eta teu ngajaga salat atuh. Nah, kayak gitu keberkahan hidup. Kadua meraih dunia dan akhirat. Katilu ke di akhiratna dilampirkeun hisabna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dan katilu tah katilu eta hikmah kedua dina Isra Mi'raj ya sakedak deui bade naon bade menghadapi bulan suci Ramadan. Untuk menghadapi bulan suci Ramadan urang ge gaduh naon persiapan model arek kawin ge butuh persiapan. Bade apel ge penuh persiapan ngomong menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, kayak nu kudu naon disiapkeun? I'dadul
ilmi. Kaji non? Non i'dadul ilmi, persiapkan ilmu na. Kedua i'dadur ruhi. Kedua non? Non i'dadur ruhi teh persiapan dari segi non rohani. Katilu i'dadur rizki. Non artinya i'dadur rizki persiapkan dari segi finansial atau dari segi keuangan. Nah, eta hikmah Isra Mi'raj kali ini jadi bekal. Jadi kalian teh bekal dua kaiji kudu ngajaga sholat, kudu jaga sholat. Kedua persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, itu barda. Nah, barda terakhir di Al-Fajir nitip. Ya, Al-Fajir nitip kabarda kaiji jaga sholat, kaiji non jaga sholat. Kedua sing sungguh-sungguh nyangan ilmuna, sing sungguh-sungguh nyangan ilmuna, tur berakhlakul karimah kasawe, tur tapi akhlakul karimah ka para guru, so ka guru teh salaman cium tangan. Pan zaman ayeuna mah aya guru teh slonom we eta mah cus aya guru si eta gitu kan, guru si eta mah eta mah katilu ya sing hormat ka guru ya, berarti sing hormat ka guru. Lamun hormat ka guru insyaallah kapayeuna hirupna berkah. Ayeuna kumarane moal karasa. Ayeuna ku aranjeun teu karasa. Tong we belajar, males belajar. Hayang teh sarenya kansep bal teh hayang sare. Sakala teh adalah hayang bolos, hayang ka warung. Di umur model pribados nu 25-an ka asep 30 arasakeun. Ya Allah, baheula teu sungguh-sungguh belajar teh, ka guru kurang ngajar gitu kan, ka guru karasana luar biasa. Karaos ku pribados, karaos ku pribados ayeuna teu karaos teh, tapi karaosna engke 20 tahun yang akan datang. Lamun kalian tos kerja, tos berkeluarga, boga istri dan anak, pasti karaos. So, pasti karaos nih, karaos. Terpercaya, pecahkan we kayak 20 tahun yang akan datang. Terpercaya. Lamun terpercaya, pecahkan we mana mah. Ayeuna orang akhiri, orang kuat akhiri berdoa supados urang sadayana sampai ka bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna sakali sing ngompak. Itulah sambutan kita kepada bulan suci Ramadan.
Ramadan. Kita sambutlah bulan suci Ramadan dengan penuh cinta, dengan penuh bahagia dan ceria. Marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan yang kita hadapi sebulan lagi. Semoga diri kita bisa sampai ke bulan suci Ramadan. Semoga tidak bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan hingga di bulan Syawal dan seterusnya kita tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah semaksimal mungkin. Marhaban ya syahrul Quran. Welcome to Ramadan. Welcome to Ramadan. Welcome to Quran months. Selamat datang bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan di bulanmu wahai Ramadan. Kita sambut dengan baik bulan suci Ramadan, bagaikan kita menyambut sang permaisuri. Aku mencintaimu, aku mencintaimu tanpa pamrih. Aku mencintaimu tanpa syarat. Dimanapun engkau jauh, berbeda tempat, bahkan berbeda alam, tetaplah diriku di sampingmu wahai permaisuri. Nah gitulah mun nyambut Ramadan kos nyambut sang Arjuna atau neng ulah sang Arjuna, wahai sayangku, wahai sayangku, alhamdulillah engkau telah menjadi imamku. Kita kacau, kacau, ada mah cek istilah bahasanya melungkat, kita mah. Engkau telah menjadi imamku. Semoga engkau menjadi imam yang terbaik untukku, baik dunia maupun di akhirat nanti. Dalam sakit pan hari ngagobate, engkau itu bagaikan singa dalam keberaniannya. Engkau adalah sang prajurit yang luar biasa. Lebih baik engkau adalah engkau adalah prajurit, maha prajurit daripada TNI dan sebagainya. Kata mah kacaunya rungkat nama-nama. Hatur nuhun ka anak-anak sekalian, anu ngadangukeun insyaallah nerap, anu teu ngadangukeun ya wallahu a'lam we eta mah. Wallahu a'lam gitu kumaha. Ya. Hatur nuhun pilih aya kalepatan di pribados dengan ceramahna. Jadi mah ceramahna kieu we gitu kan. Coba banding sesedian sareng sajadina gitu kan. Ngaji mah ngaji we lurus dan ngaji ngaji ngaranna naon ngaji begitu karena hampunten we pilih kirang sopan ibadah kurang adab ka kepala sekolah ka para guru ya, khususnya kepala sekolah Kang Ajengan Muhammad Jadi sareng Kang Cep Bodida guru pribados di saya. Pokoknya malam hayang apa pribados taroskeun ibu Bodida we nya. Nah, si ajar kumaha baheula di sekolah. Apakah si ajarnya beber ke sekolahna taroskeun we gitu. Nah, matur nuhun ka sadayana mugia ilmu ku pribados diaplikasikeun ka kalian semua, ka para guru, si manfaat kanggo pribados maupun kepada orang lain. Mudah-mudahan ilmu teh si manfaat ka kalian semua sampai umat Islam seluruhnya. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi